Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai psikologi dan pendidikan anak tunanetra. Kelompok kami beranggotakan Almira Khairunisa, Delia Harwantiani, Jessica Amelia Fauzia, Rahma Amelia Tamlik. Next. Pengertian gangguan penglihatan atau ketunanetraan. Tunanetra adalah orang yang memiliki keterbatasan pada indera penglihatannya atau bahkan memiliki ketidakmampuan untuk melihat. Berdasarkan tingkat kebutaannya, tunanetra dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan low vision. Sedangkan berdasarkan usia kebutaan, dibedakan menjadi dua, yaitu buta sejak lahir dan buta tidak sejak lahir, atau sempat memiliki pengalaman untuk melihat hal baru kemudian mengalami kebutaan. Nah, biasanya yang tidak buta sejak lahir ini dikarenakan adanya ketika sudah dewasa dia mengalami kecelakaan misalnya. Next. Baik, saya sedikit menyinggung mengenai dua macam kebutaan. Sekarang terdapat beberapa faktor penyebab ketunanetraan. Ada berbagai penyebab dan jenis kerusakan penglihatan yang bisa terjadi sejak masa pranatal, yaitu sebelum anak dilahirkan, kemudian pada proses kelahiran, maupun pasca lahir. Kerusakan atau kehilangan penglihatan jarang terjadi pada usia belasan. Kalaupun misalnya terjadi, biasanya karena adanya luka bentur pada benda keras, kena bola, kecelakaan kendaraan, dan lain sebagainya. Kerusakan penglihatan sejak lahir disebut dengan congenital blindness, yang dapat disebabkan oleh bermacam penyebab, seperti keturunan, infeksi, dan juga bisa melalui ditularkan oleh ibunya sejak janin pada masa proses pembentukan saat kehamilan. Nah, misalnya ibunya mengalami kebutaan. Nah, kemungkinan besar anaknya pun memiliki potensi yang sama untuk memiliki fisik tunanetra. Nah, di sini ada aspek perkembangan anak tunanetra. Ada 5 poin. Yang pertama, perkembangan kognitif anak tunanetra. Nah, pada perkembangan ini, anak tunanetra biasanya lebih bergantung pada informasi taktil dan auditif untuk belajar tentang dunia dibandingkan anak normal. Nah, hal ini yang menghambat dapat teratasi melalui kemampuan pendengaran dan juga perabanan. Contohnya seperti dalam melatih anak tunanetra ini untuk menggunakan strategi seperti membandingkan perbedaan panjang keukuran tubuh ataupun perbedaan bunyi bila diketukkan ke meja, maka dengan begitu perkembangan taktil atau perabaannya akan semakin baik. Nah, hal ini juga bisa terlepas dari dukungan orang tua atau guru agar menggunakan instruksi yang jelas dan secara berulang mengenai konsep terhadap anak. Lalu yang kedua, ada perkembangan motorik anak tunanetra. Nah, perkembangan motorik anak tunanetra ini cenderung lambat. Sebelum melakukan gerakan yang sesuai dengan lingkungannya, ia harus mengetahui terlebih dahulu bagian tubuhnya, mengetahui arah, posisi dalam ruang, dan juga keterampilan seperti duduk, berdiri, ataupun berjalan. Nah, lalu yang ketiga ada perkembangan emosi anak tunanetra. Nah, pada perkembangan anak ini mengalami hambatan dibandingkan dengan anak yang awas,
Nah, terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak tunanetra dalam proses belajar. Nah, pada awal masa kanak-kanak, anak tunanetra ini mungkin akan melakukan proses belajar mencoba-coba untuk menyatakan emosinya. Namun hal ini tetap dirasakan tidak efisien karena dia tidak dapat melakukan pengamatan terhadap reaksi lingkungannya secara tepat. Nah, perkembangan emosi anak tunanetra ini semakin terhambat bila anak tersebut mengalami deprivasi emosi, yaitu keadaan di mana anak tunanetra tersebut kurang memiliki kesempatan untuk menghayati pengalaman emosi yang menyenangkan seperti kasih sayang, kegembiraan, perhatian, dan juga kesenangan. Nah, lalu yang keempat ada perkembangan sosial anak tunanetra. Sikap orang tua, kelompok, ataupun teman sebaya berperan penting dalam menentukan gambaran diri seorang anak tunanetra. Dalam kontak sosial dengan teman sebaya, perlu dibutuhkannya usaha maksimal mengingat komunikasi nonverbal atau dapat berfungsi secara efektif. Agar dapat berfungsi secara baik dalam kegiatan belajar mengajar, maka diperlukan adanya asisten khusus untuk mendampingi guru yang mengajar di kelas. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada perkembangan kepribadian anak tunanetra. Nah, pada perkembangan kepribadian anak tunanetra sering diperdebatkan. Namun sebagian besar peneliti sepakat bahwa akibat dari ketunanetraan mempunyai pengaruh yang cukup berarti bagi perkembangan kepribadian anak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan sifat kepribadian anak tunanetra dengan anak awas. Nah, ada kecenderungan anak tunanetra ini relatif lebih banyak yang mengalami gangguan kepribadian. Dicirikan dengan introspeksi, frustasi, dan kekakuan mental. Jadi, dalam penyesuaian ada Davis Kinley 1975 menyatakan bahwa dalam proses perkembangan awal, diferensiasi konsep diri sangat sulit untuk dicapai. Nah, untuk memasuki lingkungan baru, seorang anak tunanetra ini harus dibantu oleh ibu ataupun orang tuanya melalui komunikasi verbal. Selanjutnya, intervensi pendidikan anak tunanetra. Jika kita melihat berbagai macam pendidikan bagi siswa tunanetra, tampak tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan mengenai tampak pelayanan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus yang berbentuk cascade. Di Indonesia, macam program pendidikan yang umum digunakan bagi siswa tunanetra dan low vision berkisar dari bentuk kelas biasa sampai pada suatu institusi khusus. Yang pertama, kelas biasa atau reguler. Guru kelas dibantu oleh konsultan atau guru khusus untuk menyiapkan materi dan pengajaran bagi siswa tunanetra. Yang kedua, program guru kunjung. Siswa tunanetra berada dalam kelas biasa, tetapi juga mendapatkan latihan untuk pelajaran khusus seperti keterampilan mendengar atau menggunakan optakon. Yang ketiga, program ruang sumber. Siswa tunanetra bersama teman sekelasnya menerima suatu pelajaran, tapi pada saat tertentu menerima program tertentu dalam suatu ruangan khusus. Selanjutnya, kurikulum untuk siswa tunanetra. Walaupun beberapa elemen yang terdapat dalam kurikulum sekolah biasa penting juga bagi siswa tunanetra, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mereka perlu kurikulum plus, di mana dalam kurikulum ini diperlukan tenaga pengajar yang benar-benar ahli. Hal-hal yang termasuk dalam kurikulum plus ini adalah yang pertama, kemampuan merawat diri sendiri, kemampuan menyesuaikan diri, serta keterampilan sehari-hari lainnya. Yang kedua, orientasi dan mobilitas. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, bimbingan vokasional dan pendidikan karir. Yang kelima, stimulasi penglihatan sensoris.
Selanjutnya, masalah dan dampak ketunanetraan bagi keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan. Yang pertama, masalah yang dihadapi anak tunanetra. Anak tunanetra memiliki masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Permasalahan itu bisa diatasi dengan memberikan pelayanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan juga kesempatan yang luas bagi anak tunanetra sehingga dapat ditanggulangi sedini mungkin. Diperlukan upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul, meluas, dan juga mendalam yang akhirnya akan merugikan perkembangan anak tunanetra. Yang kedua, dampak ketunanetraan bagi keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan. Menurut Bauman dalam Kirtley tahun 1975 bahwa keberhasilan dalam penyesuaian sosial dan ekonomi pada penyandang tunanetra berkaitan dengan sikap diri dan keluarga terhadap penerimaan secara emosional yang realistik terhadap kebutaannya serta pemilikan kemampuan intelektual yang stabil dan stabilitas psikologis. Masalah dan dampak ketunanetraan bagi keluarga, masyarakat, dan juga penyelenggara pendidikan ini memiliki permasalahan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan pelayanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan juga kesempatan yang luas bagi anak tunanetra sehingga dapat ditanggulangi sedini mungkin. Reaksi orang tua terhadap ketunanetraan pada umumnya dibagi menjadi 5, yaitu penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. Sikap ini ditunjukkan dengan pemberian kasih sayang yang wajar dan juga pemberian perlakuan yang sama dengan anak yang lainnya. Yang kedua, penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. Dalam pendidikan, orang tua sering tidak percaya bahwa anaknya perlu layanan pendidikan secara khusus dan menyangkal bahwa akhirnya prestasi anak rendah. Yang ketiga, ada overprotection atau perlindungan yang berlebihan. Biasanya orang tua melakukan perlindungan karena ketunanetraan anaknya dirasa sebagai dari akibat perasaan bersalah atau berdosa. Sikap ini tidak akan menguntungkan anak, tetapi bisa menghambat perkembangan dan juga kematangan anak, sehingga anak menjadi tidak mandiri dan tidak percaya diri. Yang keempat, ada penolakan secara tertutup. Ditunjukkan melalui sikap menyembunyikan anaknya dari masyarakat. Ia tidak ingin diketahui bahwa anaknya tunanetra, orang tua tidak peduli, tidak menyayangi, dan cenderung mengasingkan anaknya dari lingkungan keluarga. Yang kelima, penolakan secara terbuka ditunjukkan dengan sikap bahwa ia berterus terang menyadari ketunanetraan anaknya, tetapi sebenarnya tidak pernah menerima anaknya tersebut. Orang tua ini mencari tahu sebab ketunanetraan anaknya kepada orang lain ataupun para ahli, tetapi tidak pernah menemukan jawabannya. Pada akhirnya orang tua bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan kebutuhan anaknya. Penyandang tunanetra ini dipandang sebagai individu yang memiliki ciri khas, misalnya dengan tongkat atau dog wide, anjing penuntun, menggunakan kacamata gelap, dan juga memiliki ekspresi yang datar. Secara sosiologis, penyandang tunanetra ini dicirikan dengan bersekolah di sekolah khusus, jarang bekerja di industri, dan juga memiliki sifat ketergantungan yang tinggi. Secara psikologis, dicirikan dengan pemilikan indera yang superior dalam hal perabaan, pendengaran, dan juga ingatannya. Sikap guru sebagai penyelenggara pendidikan menunjukkan bahwa pada umumnya guru cenderung mengesampingkan anak tunanetra. Guru PLB cenderung lebih bersikap positif terhadap anak tunanetra. Menurut Sunario dan Sunardi tahun 1992 terhadap guru SD menunjukkan bahwa pada umumnya peran guru memiliki sikap yang cukup positif dengan anak luar biasa pada umumnya, termasuk anak tunanetra. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam penyajian materi pada hari ini, yakni sebagai orang tua tentunya harus memberikan arahan kepada anaknya
memberikan pelayanan-pelayanan khusus pada anaknya. Kemudian jangan terlalu cuek dan jangan terlalu memberikan perlindungan. Karena jika orang tua terlalu cuek dan terlalu memberikan perlindungan kepada anak, tentunya kepada anak yang memiliki tunanetra, nantinya akan menghambat pada perkembangan. Nah, kemudian sebagai masyarakat, tentunya kita tidak boleh mengira bahwasannya orang yang memiliki keterbatasan fisik dinilai rendah di mata kita. Kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena kita juga sama-sama manusia. Tentunya kita juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Bedanya kita sebagai orang awas dengan orang yang memiliki kebutuhan khusus, bedanya kita memiliki kekurangan yang tidak nampak. Sedangkan mereka yang memiliki kekurangan, mereka ditampakkan sama Allah. Maka dari itu kita jangan menjudge orang yang memiliki keterbatasan fisik, wah dinilai rendah atau tidak bisa apa-apa. Karena banyak buktinya, saat ini kan banyak anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, berkompetensi dalam bidang yang memang dia kuasai, misalnya seperti catur, kemudian olahraga, kemudian untuk bidang-bidang yang lainnya, mereka itu sangat berprestasi. Nah, jadi jangan kita memandang rendah mereka, hanya karena mereka memiliki keterbatasan fisik. Kemudian untuk sebagai guru, tentunya kita harus bisa mengayomi. Jangan sampai kita lebih memperhatikan anak yang awas dibandingkan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tentunya kita juga harus benar-benar mempelajari dari sekarang, sejak kita belum menyandang gelar sebagai guru, sebelum menjadi guru, kita harus mempelajari apa itu bagaimana psikologi untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada penyaji yang sudah memaparkan materinya. Saya sebagai moderator, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.